إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian terakhir dari suratul Fajar. Bagian kedua kemarin tentang bagaimana manusia salah tanggap. Umumnya manusia ketika kaya, sukses, berhasil, melunjak bisnisnya, mereka mengatakan Rabbi akraman. Allah telah memuliakan aku, mencintai aku. Sebaliknya ketika seseorang bangkrut, miskin, sengsara, mereka mengatakan Rabbi ahanan. Allah telah menghinakan aku. Padahal tidak. Ini sama sekali salah. Anggapan ini betul-betul batil. Lihat orang-orang awam, mobil khusus orang-orang kafir. Kebenaran itu ditandai dengan kesuksesan, kemakmuran, kesenangan, dan seterusnya. Maka ada seorang muslim yang mengatakan, ini tertular barangkali oleh pemikiran orang-orang seperti ini. Kalau Yahudi Nasrani salah, kenapa mereka jaya? Kenapa mereka kaya? Kenapa mereka menang? Mereka lupa dengan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Jadi kehidupan manusia di muka bumi ini terserah Allah. Kadang kaum muslimin ditinggikan, kadang direndahkan. Dan itu ada asbab. Ya, kita lanjut 21 sampai 30 insyaallah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi itu hancur sehancur-hancurnya. Luluh lantak. Bumi yang sedang kita injak yang hari ini rapi luar biasa, nanti akan hancur sehancur-hancurnya. Tidak disebutkan di ayat ini bagaimana gunung dihambur-hamburkan, bagaimana bintang berjatuhan, bagaimana air lautan ditumpahkan, bagaimana manusia semuanya mati, bagaimana nanti dibangkitkan. Langsung, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu, datanglah Allah dan malaikat. Bersaf-saf. Ini kan sudah melewati huru-hara yang luar biasa. Ada seorang ibu yang menyusui bayinya, dilepaskan dan dia lari menyelamatkan dirinya sendiri, lupa dengan bayinya. Ada yang sedang hamil langsung keguguran. Ada yang masih muda langsung beruban. Ini tidak diceritakan di sini. Banyak sekali kisah-kisah, riwayat-riwayat, ayat dan hadis yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dibangkitkan manusia satu persatu, diawali oleh Rasulullah SAW. Dan seluruh manusia dikumpulkan
di telapak kakiku, kata beliau. Maksudnya, semuanya dibangkitkan dari arah kaki beliau. Ya, di pemandangan yang luar biasa. Maka salah satu nama beliau adalah Al-Hasyir, sang pengumpul. Kan ada beberapa nama beliau, Al-Hasyir, Al-Aqib, Al-Mahi, Ahmad, Muhammad. Al-Aqib karena Aqib itu ujung ekor. Disebut Al-Aqib karena tidak ada nabi lagi setelah aku. Disebut Al-Mahi karena apa? Karena seluruh ajaran dihapuskan oleh aku. Jadi tidak boleh ada ajaran lagi setelah aku diutus. Tidak boleh orang mengikuti ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi siapapun, tidak boleh. Ikuti Nabi Muhammad SAW, itu sudah otomatis mengikuti ajaran Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Karena tidak bertentangan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Kemudian Al-Hasyir ini, salah satu nama beliau Al-Hasyir, sang pengumpul, karena seluruh manusia akan dibangkitkan dari arah telapak kaki beliau. Lalu berkumpullah seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Entah berapa miliar, berapa triliun, berkumpul jadi satu, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki, dan semuanya dalam keadaan belum disunat. Persis seperti dia waktu lahir. Siapakah yang pertama kali mendapat pakaian? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena beliau pernah telanjang di hadapan manusia. Ketika beliau dibakar, kulit, rambut, dan seterusnya tidak mempan, tapi pakaiannya terbakar. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal, atas kesabaran Nabi Ibrahim ini, Allah memberikan keutamaan yang sangat besar. Yang lainnya masih pada telanjang, Allah berikan pakaian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, diteruskan dengan syafaat. Sang Maha mengingat ya. Siapa yang pertama kali didatangi oleh seluruh manusia? Siapa? Nabi Adam. Sanggup Nabi Adam? Tidak sanggup. Nabi Adam menyarankan untuk datang ke Nabi Nuh, Rasul pertama di muka bumi. Syekh Utsaimin membantah kalau setelah Nabi Adam adalah Idris. Ya. Urutan yang sering kita dengarkan Adam, Idris, Nuh, Hud. Beliau meyakini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nuh dulu baru Idris. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul pertama. Sanggupkah Nabi Nuh? Tidak sanggup. Beliau menyarankan supaya datang kepada Nabi Ibrahim. Sama tidak sanggup. Nabi Ibrahim menyarankan untuk datang kepada Nabi Musa. Juga tidak sanggup. Nabi Musa menyarankan datang kepada Nabi Isa. Semuanya tidak sanggup. Akhirnya Nabi Isa menyarankan datang kepadaku, kata Nabi SAW. Lalu aku sujud lama. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Mungkin 2 jam, mungkin 5 jam, mungkin sehari, mungkin seminggu. Hanya Allah yang tahu. Di saat aku sujud itulah Allah mengatakan. Baru pertama kali Allah
sudi berbicara. Ya. Tadinya entah berapa puluh, berapa ratus tahun dibiarkan manusia seperti itu. Hanya Allah yang tahu. Irfa' ra'sak, sal fatu'ta, isfa' tusaffa. Angkat kepalamu. Mintalah, niscaya akan aku beri. Dan berikanlah syafaat, niscaya aku beri syafaat. Ya. Terus, baru ayat ini, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah dan para malaikat bersaf-saf. Wajib kita imani apa adanya, bahwa Allah betul-betul datang. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan hari itu didatangkan, ditampakkan jahannam. Jahannam. Semua melihat. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia semuanya sadar, oh begini. Yang Yahudi, yang Nasrani, yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang PKI, yang apa semua kesadarannya sama. Ternyata ini seperti ini. Ya. Enggak ada yang linglung, kok begini ya manusia ini, kok begini. Enggak, semuanya sadar. Enggak ada yang, oh ternyata begini. Ya. Semuanya sadar bahwa inilah kebenaran. Wa anna lahu dzikra, dan sudah tidak ada gunanya. Kesadaran itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Maka memuji-muji Allah, bertakbir, merendahkan dirinya hari itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Bahkan ketika dulu jauh sebelum itu, yaitu di alam kubur, kan seolah membaca Al-Quran kan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kan ayat Al-Quran. Dapatkan pahala, itu enggak dapat pahala. Ya. Pahala itu hanya akan didapat ketika seseorang beribadah, baca Al-Quran, memuji Allah, merendahkan diri di hadapan Allah ketika masih hidup. Ketika sudah mati, percuma. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, seandainya aku mempersiapkan untuk hidupku sekarang ini. Alangkah baiknya, alangkah indahnya seandainya aku mempersiapkan untuk hidupku yang sekarang ini. Dengan apa? Ya tentu dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, baca Al-Quran, sodako, dan seterusnya. Malah berzina, malah minum khamr, malah berjudi, malah bersenang-senang, malah foya-foya, hura-hura. Ya. Menghabiskan waktu untuk kesenangan di dunia. Menyesal mereka. Adakah yang tidak menyesal? Enggak ada. Bagaimana ahli ibadah, ahli sedekah tetap menyesal. Ketika mereka hidup, ada seseorang hidup cuma 30 tahun misalnya. Tapi sedekahnya sudah 10 miliar misalnya, dia kaya raya. Menyesalkah? Menyesal. Dia akan menyesal, mengatakan, kenapa cuma 10 miliar? Kenapa tidak 15 miliar, 20 miliar? Kalau perlu seluruh hartaku, aku dermakan. Gimana yang bakhil? Gimana yang pelit? Gimana yang tidak ibadah? Gimana yang kafir? Maka salah satu istilahnya adalah yaumun nadamah. Hari penyesalan. Tidak ada yang tidak menyesal. Ketika di alam kubur,
Penyesalan pertama adalah tidak sedekah. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Lihat. Ya. Mumpung kita belum di alam kubur, mumpung kita masih ada uang, mumpung kita masih ada harta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat itu dengan meratapi diri kita. Seandainya engkau hidupkan aku lagi di dunia ya Allah, aku akan bersedekah. Ini diucapkan walaupun oleh orang yang gemar sedekah tiap hari. Tetap menyesal. Bagaimana yang tidak sedekah? Bagaimana yang bakhil? Ya. Fa as-saddaqa wa aku minas shalihin. Wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab Allah satupun. Enggak ada. Antum pernah dengar siapa misalnya? Ya banyak cerita ya, orang-orang kejam, raja-raja sadis, bengis, menyiksa manusia dengan disiletin, dengan dicincang, dengan dipotong-potong badannya, enggak ada apa-apanya dengan siksaan Allah. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Begitu pula yang mengikat. Biasanya disiksa itu dengan diikat. Enggak ada yang ikatannya seperti ikatan Allah. Enggak bisa berkutik sedikit pun. Ini yang celaka. Sekarang yang bahagia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafas jiwa yang tenang. Nafas bisa juga nyawa. Wahai ruh jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Kembalilah engkau kepada Allah dengan ridha dan diridhoi, dengan senang dan disenangi, dengan suka dan disukai, dengan cinta dan dicintai. Keadaan yang sangat nyaman. Kalau sekedar kita ridha, cinta, tapi kita tidak dicintai, tentu tidak nyaman. Atau sebaliknya, kita dicintai tapi kita tidak mencintai, ya tidak nyaman. Si fulan senang sekali dengan kita, dekat dengan kita, ngobrol dengan kita, tapi kita nggak suka sekali. Tentu kita juga nggak nyaman. Dia ridho, kita ridho. Dia suka, kita suka. Dia cinta, kita cinta. Siapa Allah Rabbul Alamin? Ini keadaan yang luar biasa bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti ada tafsiran. Irji'i ini Kenapa mu'annas? Kan mestinya irji' ya. Karena nafas kan dianggap mu'annas ya. Walaupun tanpa tak marbuto, nafas itu mu'annas. Maka mutmainnatu bukan mutmainnu ya. Mutmainnatun bukan mutmainnun. Nah, apa? Jiwa, nyawa. Nanti ada riwayat bahwa ucapan ini ditujukan kepada nyawa. Gitu. Robbik di sini, Rob di sini jasad. Ya. Kata-kata Rob itu kan tidak selalu Tuhan. Tidak selalu Allah. Dalam bahasa Arab ya. Seperti Rabbul Bait. Bisa diartikan tuan rumah. Bukan Tuhannya rumah ini, bukan. Maka ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha untuk berbuat zina, Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak mau mengkhianati tuanku yang sudah berbuat baik kepadaku, suami Anda. Kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Yusuf adalah Rob. Ya. Aku tidak mau mengkhianati Robku.
Maksudnya tuannya itu, Al-Aziz itu. Jadi Rabb tidak selalu berarti Tuhan. Termasuk di ayat ini, nanti akan dibawakan oleh beliau, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, artinya, wahai roh, kembalilah ke jasadmu dengan keadaan suka dan disukai, ridho dan diridhoi. Setelah sekian lama berpisah, ya kan? Antara roh dengan jasad itu entah berapa ratus, berapa ribu tahun berpisah. Kalau Rasulullah Muhammad SAW atau Abu Bakar, Umar berpisah antara badan beliau, badan Abu Bakar dan Umar dengan roh Abu Bakar dan Umar berpisah sampai hari ini kan sudah 1400 tahun lebih berpisah. Ya, rohnya di mana, jasadnya di mana? Jasadnya di perut bumi, rohnya di genggaman tangan Allah. Berpisah kan? Nanti akan bertemu lagi di hari kiamat itu, di hari kebangkitan itu. Dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekali lagi ini dua tafsiran ya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku. Fir'aun hamba Allah bukan? Iblis, Abu Jahal, Abu Lahab hamba Allah bukan? Ya, nggak ada yang bukan hamba Allah, ya kan? Tapi tidak disebut. Karena hamba Allah dinisbatkan kepada Allah, ini yang baik-baik. Walaupun benar Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, semuanya adalah hamba Allah, tapi oleh Allah tidak disebut. Yang disebut adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh. Wali-wali Allah baru disebut sebagai hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Antum pernah dipersilahkan oleh seorang presiden, raja, masuklah ke istana. Bangga sekali kita ya. Ini gimana Allah Rabbul Alamin? Jutaan kali lebih besar, lebih mulia, lebih hebat dari presiden manapun, raja manapun. Mempersilahkan kita masuk ke surganya. Wadkhuli jannati. Kayak apa bahagianya? Ya, saya bacakan, ini akhir ayat ya, 30. Saya bacakan apa yang beliau bawakan, beberapa riwayat. Sedikit tentang sebelum Allah dan para malaikat datang tadi, sudah kita bahas. Yu'ta bi jahannam. Ini riwayat Imam Muslim ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu didatangkan jahannam. Laha 70,000 zimamin. Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang kendali. 70.000. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin. Di satu zimam itu, satu kendali itu ada 70.000 malaikat. Yajurrunaha. Yang menarik kendali itu. Kayak apa? Dahsyatnya siksa neraka, waliyadzubillah. Riwayat lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yawmin wulida fihi ila ayyamuta haraman fi ta'atillah." Seandainya ini ya,
Nggak terjadi, belum pernah terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi. Seandainya ada seorang hamba yang ketika lahir dia langsung menyungkur sujud. Sampai mati dia terus sujud beribadah kepada Allah. Berada dalam ketaatan. Melaksanakan seluruh perintah Allah. La hakirahu yaumal qiyamah. Maka ketika hari kiamat dia masih menyesal. Masih mengecilkan ibadah itu. Kok aku cuman berbuat seperti itu? Itu. Kenapa aku cuman lakukan sekedar itu? Padahal dari lahir sampai mati dia ibadah terus. Taat terus. Walawadda annahu yuraddu ila dunya likay yazdada minal ajri was thawab. Dia berkeinginan supaya dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah lagi, taat lagi. Ya. Seperti orang yang mati syahid. Bagaimana kita yang sedikit sekali ibadahnya ini? Bagaimana orang yang tidak beribadah sama sekali? Bagaimana orang yang tidak pernah sholat? Bagaimana orang kafir? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada pendapat lain. Hadza yuqalu laha indal ihtidar. Kalimat ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya, ini diucapkan oleh malaikat ketika manusia mati, sakaratul maut. Detik-detik menjelang kematian. Ya. Wa inda qiyamihi min qabrihi, dan juga ketika dia dibangkitkan dari kubur. Diulang lagi kalimat ini. Ya. Termasuk di sini. Jadi menurut beliau ada 3 waktu kalimat ini diucapkan kepada seseorang. Saat menjelang kematian, saat dibangkitkan, dan saat betul-betul mau masuk surga. Itu kan ribuan tahun. Jarak yang satu dengan yang lainnya kan ribuan tahun. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, yakni sahibik. Ya. Rabbik di sini sahibik. Robmu di sini adalah temanmu. Maksudnya wa huwa badanuha, badannya. Alladzi kanat ta'muruhu fid dunya, yang waktu di dunia selalu bersama. Jasad kita dengan roh kita, dari kita lahir sampai sekarang ini, sampai nanti menjelang mati, kan tidak pernah berpisah. Terus, ya. Kecuali ketika kita tidur. Kan dikembalikan lagi. Dan roh orang yang sedang tidur, dengan roh orang yang sudah mati, berada di tempat yang sama, yaitu genggaman tangan Allah. Ini ada kisah
tentang kematian Ibnu Abbas. Ini terdapat di Durrul Mansur, Imam As-Suyuti. Yang membawakan kisah ini Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair mengatakan, mata Ibnu Abbas di Taif. Ibnu Abbas meninggal di Taif. Faja'a tayrun lam yura ala khalqihi. Tiba-tiba datang seekor burung yang belum terlihat sebelumnya. Enggak ada burung model seperti itu. Jenisnya seperti itu. Mungkin warnanya, bentuknya, bulunya, segala macam. Belum pernah ada yang melihat burung seperti itu. Fadakhala na'syahu, masuk ke na'sy itu semacam keranda ya. Sudah dimasukkan jasadnya Ibnu Abbas ke dalam keranda, burung itu masuk. Tsumma lam yura kharijan minhu, tidak ada yang lihat burung itu keluar lagi. Ya. Enggak ada yang lihat burung itu keluar lagi. Falamma dufina tuliyat hadhil ayah ala syafiril qabr. Ketika Ibnu Abbas sudah dikubur, terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karamah-karamah para wali seperti ini ada. Dan itu bukan satu-satunya bukti orang saleh. Artinya, ketika ada orang soleh, taruhlah Umar, Utsman, Ali, kesolehannya nggak diragukan lagi. Kok biasa-biasa saja, nggak ada karomah, ya nggak masalah. Nggak masalah. Sementara yang jauh di bawah Ali bin Abi Thalib misalnya, kok Allah berikan karomah, ya mungkin juga. Ya. Jadi tidak seperti torekot-torekot sufi ya, semakin soleh berarti semakin sakti. Tidak. Siapa yang lebih soleh dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria? Tentu nggak ada yang berani mengatakan. Hatta Abu Bakar, Umar. Lebih soleh dari Nabi Yahya, Zakaria? Tentu tidak. Para nabi, para rasul, itu derajat tertinggi. Nggak ada yang menyamai. Abu Bakar, Umar, jauh di bawahnya. Tapi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, boro-boro karomah. Mati terbunuh oleh kaumnya sendiri. Bani Israel al-Yahud. Ya. Ini hujah yang sangat kuat untuk menampar orang-orang yang mengatakan bahwa kesolehan seseorang ditandai dengan kesaktian. Dulu cerita-cerita kesaktian orang soleh itu kan ada di gunung-gunung, di pelosok-pelosok. Nah sekarang karena sudah ada medsos, ya sudah turun gunung ke kota-kota, banyak anak-anak kita yang membaca kisah-kisah seperti itu. Ya. Yang aneh-aneh. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, walaupun engkau melihat ada orang yang bisa terbang, bisa menggelar sajadah di udara, sholat di udara misalnya, tetap ditimbang kelakuannya, manhajnya, akidahnya, tauhidnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, soleh dia. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, batil dia. Walaupun bisa terbang. Ini ada sedikit cerita dari Razin Abu Hashim. Ini di masa kekhalifahan Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi. Kan berulang terus ya. Peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi berulang terus. Diawali di zaman Nabi SAW perang
Tabuk. Tapi pemimpin Romawi tidak berani datang. Ini salah satu diteruskan lagi oleh para sahabat sepeninggal Nabi dengan perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah, Nabi masih hidup. 3 komandan Islam gugur. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan Abdullah bin Ruwaha. Ya, Nabi wafat, diteruskan lagi perang Yarmuk. Pimpin oleh Khalid bin Walid. Ini setelah ini ya, ini zaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tentu jauh setelah Ali Muawiyah. Usirtu fi biladir Rum. Aku menjadi tawanan di negeri Romawi. Perang, ketangkep, jadi tawanan. Fajama'ana al-malik wa aradu alaina dinahu. Lalu kami dikumpulkan oleh sang raja, Raja Nasara itu, dan menerangkan tentang agamanya, dan mengajak kami semua untuk masuk ke agamanya, Nasara. Ala anna man imtana'a duribat unukuhu. Dengan ancaman siapa yang tidak mau masuk ke Nasara, dipenggal lehernya. Fartadda salasatun. Ada 3 di antara kami yang murtad. Takut dipenggal lehernya, orang murtad. Waja'a ar-rabi'u famtana'a. Yang keempat, diajak masuk ke agama Nasara, menolak. Faduribat unukuhu, lalu dipenggal lehernya. Wa ulkiya ra'suhu fi nahri hunak. Lalu kepalanya dilempar di sungai, dekat situ. Farasaba fil ma', kepala itu langsung tenggelam. Thumma tafa ala wajhil ma', tidak lama muncul lagi. Tidak lama muncul lagi ke air. Wa nadhara ila ulaika ats-tsalatsati faqal. Kepala itu, mulutnya mengatakan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. 3 orang itu dipanggil satu-satu. 3 orang yang murtad itu. Yunadihim bi asma'ihim. Disebut namanya satu persatu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya mengatakan itu saja. Ya. Tsumma ghasa fil ma', lalu kepala itu tenggelam lagi. Faqadat an-nasara ayuslimun. Hampir-hampir orang Nasara yang ada di situ mau masuk Islam semua. Kalau tidak dihalang-halangi ya. Wa raja'a ulaika ats-tsalatsatu. Kemudian 3 orang yang murtad itu kembali ke agama Islam. Raja'a ilal Islam wa ja'al fida'u min 'indil khalifati Abi Ja'far al-Mansur. Dan dibawa ke Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang terakhir, satu doa dari Nabi SAW. Ini sama riwayat Imam As-Suyuti. Anna Rasulullah SAW qala li rajulin. Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki, kul, katakan olehmu dalam doamu, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah agar diberi jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'i, beriman, percaya dengan pertemuan dengan Engkau. Wa tardo biqada'i, dan ridho dengan takdirmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan puas dengan pemberianmu.
Wallahu ta'ala a'lam. Ya, selesai surat Al-Fajr. Insyaallah nanti kita lanjut Al-Ghasyiyah. Ada pertanyaan, silakan.